Isu biopori mulai masuk oleh teman-teman Pelihatan Ngogo sampai sekarang lah. Biopori masih tetap eksis. Ini penemunya kan udah dari dulu ya, dari Institut Pertanian Bogor, Pak Kamir Brata, dan kebetulan saya masih kontak-kontak dengan Pak Kamir dan beliau masih sangat aktif, bisa dihubungi lewat medsos. Yang penemunya di Indonesia. Kebetulan di WhatsApp saya sudah sering main komunikasi dengan bapaknya. Habis itu izin menyebarluaskan di kelihatan. Habis itu kita bergerak di rumah-rumah dulu. Setelah di rumah-rumah ternyata gaungnya kurang wah, dan teman-teman penggiat aja yang bergerak, masyarakat sekitarnya belum terdampak lah. Di situ ada anak kecil yang pertama di SD di belakang rumah saya, SD 3 Pelihatan. Dia ingin membuat biopori di SD. Setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tim penggiat di Pego, kita harus bantu pembuatan biopori di SD. Habis itu tercetuslah ide biopori di tempat umum, mulai dari SD dulu. SD kita buat semua di desa Pelihatan, SD desa Pelihatan kita isi biopori. Belum juga terlalu besar gaungnya. Karena tempat umum itu ada, habis itu pura kita tentukan di pura harus diisi biopori nih, karena pura kan tempat umum juga. Habis itu di pura mulai mendiskusikan dengan Bendesa dan Jero Mangku. Setuju Jero Bendesa, Jero Mangku masuk kita dengan tim di pura membuat biopori terlebih dahulu. Pertama itu enggak langsung semua masyarakat itu bisa terjun. Kita penggiatnya dulu membuat ditonton lah sama masyarakat. Nggak ada gini ya, protes ya. Mungkin. Belum waktu itu kan waktu mau menjemput Piodalan di pura dalam Pelihatan, dalam gede Pelihatan, kita bersama 4 orang atau 5 orang itu membuat biopori di pura. Sehabis itu sebelum membuat itu apa nggak ada yang masyarakat yang protes kenapa membuang sampah di dalam pura, nanti nggak seperti itu? Ya dia mengawali sih ada aja untuk mengawali tentang biopori itu. Dari Jero Mendesa pertama pun juga perlu pendekatan yang maksimal lah. Pilihan pura itu ada juga tentang penjelasan kita terhadap biopori. Habis itu warga yang sekitar juga, kenapa membuang sampah organik di pura? Kenapa nggak di luar pura? Yang itu udah lumayan kita menjelaskan. Ini kan konsepnya biopori itu hampir sama dengan lubang tertaring. Kenapa membuat lubang di pura? Itu juga pertanyaan yang muncul di masyarakat lah. Ini kita menjelaskan nih biopori ini sama kayak lubang taring. Ini di dalaman 1 meter aja, nggak sampai bawah-bawah banget, nggak sampai dalam. Di situ sampah organik yang dibuang di pura, di Jabo, namanya di jeruan tuh hanya di jeruan, jangan yang di luar dibawa ke jeruan, kan gitu biasanya berarti masyarakatnya. Konsepnya ya bukan bekas ya, yang kita pakai selesai sembahyang entah itu bunga, wangen, canang yang ada di jeruan ya itu aja dimasukkan di jeruan selesaikan. Kan biopori kita juga ada di Jabo, yang di luar selesaikan, yang di luar dibawa ke dalam. Mungkin masyarakat tuh mengira semua sampah tuh dimasukkan ke biopori yang ada gitu. Mungkin kalau di luar dibawa ke dalam kan kurang etis. Kalau di pura itu udah mengedukasi, itu lumayan perlu tenaga ekstra itu menjelaskan ke tokoh-tokoh, menjelaskan ke klien-klien ya. Sampai sekarang udah berapa tahun Wide gini? Dengan teman-teman itu mengawali pergerakan kan dari corona ini sebenarnya baru 2019 ya. Kita bergerak dengan teman-teman Pelihatan Ngogo itu. Kita mencoba dari kecil lah, dari tingkat bawah, dari pura. Habis itu karena zamannya teknologi, kita dengan teman-teman membuat sebuah video edukasi tentang biopori. Ya lumayan sih. Nanti yang bisa di-share ya. Ya bisa di-share itu tentang biopori. Ya kena pandemi itulah, karena semua media jadinya lumayan interest tentang video itu, dan kita memang mendatangkan tim video dari desa Peliasi, dari anak muda yang ingin membangun desa, karena ini sukarela kegiatannya, jadi tidak ada anggaran untuk videonya, jadi dia membantu. Ya lumayan sih untuk bioporinya gitu. Sebenarnya apa sih keuntungan yang terbesar dari biopori itu yang Widi selama ini bisa lihat? Kalau tentang lubang resapan biopori itu keuntungannya kan penyelesaian sampah dari sumbernya. Itu yang pertama, dan yang kedua itu sumber air kita terjaga. Kan dulu orang tua saya dan tokoh-tokoh tuanya bilang beji dari pura ini emang besar airnya, tapi kenyataan ketika saya lihat itu kecil airnya. Berarti air di bawah itu udah mulai habis, dan sumur-sumur tradisional itu udah mulai kalah dengan sumur bor yang kedalamannya hampir 50 meter. Sumur tradisional itu paling cuma 20 meter.
Iya, Jadinya 15, 20. permukaan air di bawah tanah itu mulai menurun karena daya resap tanah itu berkurang karena tidak ada lubang. Nah sekarang kan zamannya batu sikat lah, batu sikat full, habis itu dipaving full, di beton, perumahan mulai besar, air, hotel-hotel dan restoran kan semua pakai sumur bor. Makanya penggiat saya mendesak dengan teman-teman di Perbekal di Peliatan membuat gerak 1 juta biopori agar Udah terlaksana sampai sekarang. udah lumayan lah hotel-hotel, villa-villa yang mengambil air di desa ini diharapkan, kan ini gerakan sih bahasanya, diharapkan untuk membuat lubang resapan biopori di tiap wilayah di desa Peliatan. Kayak di sini di rumah-rumah di sini tiap rumah diisi 55 biopori itu gotong royong dengan warga-warga. Habis itu di Banjar kalah di sebelah ada pemuda yang membuat biopori tiap rumah diisi 10-10. Kayak gitulah. Kita mulai bergerak dengan teman-teman dan semua bergerak. Ya 1 juta biopori Senggara terwujud Di Desa Peliatan Ya. itu. Berarti WD konsepnya pertama itu karena pandemi, habis itu mau mempopulerkan biopori karena memang manfaatnya sangat besar, terutama dari desa dulu. Nah harapan ke depan apakah mungkin ini bisa disebarluaskan ke luar desa atau sampai di mana? harapan Tiang dan teman-teman di penggiat ya sih, di penggiat Peliatan, dan Tiang kan betul-betul membentuk WD juga di rumah dengan beberapa teman. Ya harapannya kegiatan kita bisa contoh lah. Sekarang sudah mulai banyak beberapa daerah yang mengikuti pemasangan biopori di pura-pura. Karena pura itu menurut kami di Peliatan itu gongnya, arti itulah biar masuk ke masing-masing rumah.